Halo Sobat Muda, happy Sunday. Senang sekali berjumpa kembali dalam JRC Online Service hari ini. JRC memiliki tagline yaitu Rest for the Restless. Kami rindu setiap jiwa kita yang restless dapat memperoleh rest di dalam Tuhan. Kiranya ibadah hari ini sungguh memberkati kita semua. Saya mengajak saudara-saudari mendukung gereja dalam membantu mereka yang terdampak COVID-19 dengan memberikan persembahan khusus dengan cara mendapatkan angka 19 pada akhir nominal persembahan kita. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Berti Kusno MTH. Beliau adalah seorang konselor lulusan konseling Seminari Alkitab Asia Tenggara. Beliau juga melayani di pelayanan anak dan pasutri di GKT 3 Malang. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita saat teduh sejenak. Kita mulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal hingga berakhirnya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang merupakan inti dari pengajaran iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema. Mari kita puji nama Tuhan yang kudus. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Mengangkat manusia setara.
sehingga Dia rela mati, disalib untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Tak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Dia selalu ada di sisi kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Shalom Sobat JRC, senang sekali bisa menyapa kalian, boleh menyampaikan renungan pada saat ini. Kali ini kita akan membahas suatu tema tentang keterbukaan dalam keluarga. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon Tuhan menyucikan kita, melayakan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kembali mengizinkan kami untuk datang kepadamu walaupun di tengah pandemi ini, dimanapun kami berada. Kami punya satu keyakinan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus ada di tengah kami. Karena itu kami mohon Tuhan sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, perkataan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sehingga pada saat kami merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti, kami boleh menyimpan firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Kami serahkan perenungan firman-Mu
Dari awal hingga akhirnya, biarlah Tuhan hadir, Tuhan menolong kami, Tuhan melayakan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan yang sudah Tuhan ubahkan melalui firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu yang menyampaikan, agar semuanya boleh seturut dengan apa yang Tuhan mau katakan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Jarsi, menurut sobat sekalian nih ya, kalau saya tanya, siapa sih orang yang paling enak buat curhat? Mungkin sebagian besar akan berkata, temen dong. Temen tuh paling asik buat berbagi rasa, buat curhat. Tapi mungkin ada yang berkata, hamba Tuhan enak buat curhat, gak bakalan bocor. Tapi ada juga mungkin yang bilang, orang tua enak buat curhat. Wow, selamat buat yang mengatakan bahwa orang tua adalah orang yang bisa kalian percaya, bisa terbuka, bisa untuk mencurahkan isi hati kalian. Tapi sebagian dari kita sulit sekali untuk terbuka. Remaja, pemuda, kita sulit sekali menjadi apa adanya dengan orang tua kita. Menarik ya, padahal selama 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu kita aman, kita terlindungi. Masa-masa permulaan kehidupan kita hanya kenal papa, mama. Mereka adalah dunia kita. Kita bertumbuh, mereka membelai kita, mengajarkan kita cara berjalan, mengajarkan kita menulis. Itu masa-masa indah waktu kita kecil. Namun berjalannya waktu, terutama pada saat kita menjadi remaja, pada saat kita belajar menjadi mandiri, kita menjadi sulit terbuka dengan orang tua. Aneh ya, kenapa bisa seperti itu? Mengapa rumah atau keluarga bukan menjadi tempat sesuatu yang menjadi oase bagi kita pada saat kita merasa kering, kita merasa haus dalam menjalani kehidupan ini. Mengapa rumah tidak menjadi tempat yang aman untuk menjadi rapuh? Mengapa keluarga akhirnya keluarga itu menjadi tempat yang menyesakan bagi jiwa kita? Nanti akan kita renungkan. Apa yang terjadi? Mengapa sesuatu yang tadinya kita merasa itu dunia kita, tapi menjadi begitu sesuatu yang mencekam kita, yang membuat kita sesat? Pertama, apa yang terjadi? Apa yang menyebabkannya kita menjadi tidak terbuka? Dan yang kedua, apa dampaknya bagi kita? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? So guys, mari kita melihat yang satu persatu. Yang pertama, apa sih yang menjadi penyebabnya kita sulit terbuka dengan orang tua? Setiap orang tua pasti ingin rindu anaknya menjadi orang. Ya, mereka ingin setiap anak-anaknya menjadi pribadi yang bisa dibanggakan. Karena itu mereka mendidik anak-anaknya. Firman Tuhan juga mengajarkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Allah ingin agar orang tua mendidik anak-anaknya. Tapi Allah juga ingin orang tua mendidik dengan menyeimbangkan antara kasih dan disiplin. Sehingga anak-anak memiliki tangki kasih sayang yang cukup dari orang tua mereka. Mereka juga belajar bertanggung jawab lewat disiplin yang diterapkan oleh orang tua mereka. Tapi orang tua masih memberi ruang bagi anak untuk bertanya, untuk berdiskusi, mengungkapkan perasaan mereka. Sehingga anak bertumbuh bukan hanya fisik, tapi mental, rohaninya juga berkembang secara layak. Nah, pola asuh yang seperti ini yang dinamakan pola asuh otoritatif, yaitu menerapkan disiplin yang seimbang dengan kasih, dengan menghargai perasaan, keinginan, dan pemikiran anak. Namun, ada pola asuh yang membangkitkan amarah anak. Dalam mendidik, orang tua bukannya mengasuh, tapi membuat hati anak menjadi pahit. Mari kita lihat pola asuh yang seperti apa itu. Yang pertama adalah pola asuh otoriter atau protektif. Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka
di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, Sobat JRC, tidak sedikit orang tua yang menerapkan pola asuh satu arah ini. Mereka tidak memberi ruang pada anak untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pendapat, dan emosinya. Anak dilarang menangis, dilarang protes, orang tua banyak menuntut, dan bila anak tidak taat, mereka tidak segan mendisiplinkan baik secara fisik maupun lewat kata-kata yang menyakitkan, yang tajam, yang melukai hati anak. Pola asuh ini dikenal dengan pola asuh otoriter atau protektif, di mana disiplin diterapkan dengan begitu ketat tanpa penjelasan dan kasih yang cukup untuk membalut luka hati anak karena disiplin yang diterapkan. Anak-anak merasa dihakimi, tidak dimengerti, akhirnya anak menjauh dari orang tua, khususnya di masa remaja, ketika anak mulai bertumbuh untuk menjadi pribadi yang mandiri. Akhirnya anak mendekatkan diri kepada teman sebaya. Tidak sedikit yang akhirnya terjumus dalam pergaulan yang salah, pergaulan bebas, narkoba, minum-minum. Orang tua seperti kehilangan anaknya di dalam rumah. Anak lebih dekat kepada teman dibandingkan orang tua. Hati anak yang terluka mencari jalannya dengan teman-teman yang sama-sama terbuang dari keluarga. Hati anak menjadi pahit karena didikan yang diterimanya. Tuntutan yang tinggi kepada anak membuat anak juga menjadi takut untuk terbuka karena takut mendapat respon yang negatif. Takut berbeda, takut dimarahi orang tua, atau anak takut mengecewakan orang tua karena tidak menjadi seperti yang mereka harapkan. Itu kelemahan atau kekurangan dari pola asuh otoriter atau protektif. Nah, di kutub yang lain ada juga pola asuh yang satu lagi yang membuat anak juga menjadi tidak bisa terbuka pada keluarga, yaitu pola asuh tidak terlibat atau bahasa kerennya laissez-faire. Loh, kenapa sih dibilang pola asuh tapi tidak terlibat gitu ya? Nah, kenapa? Karena orang tua tidak hadir secara fisik maupun secara emosi dengan anak-anaknya. Orang tua membiarkan anak-anaknya mengambil keputusan sendiri tanpa memberikan arahan dan bimbingan. Guys, perkembangan gadget itu juga menyuburkan pola asuh yang seperti ini. Orang tua ada tapi tidak hadir secara emosi. Gadget mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya, orang tua ada di depan mata anak-anaknya tapi serasa jauh karena tidak ada ikatan emosi. Sebaiknya teman-teman yang tidak terlihat tapi begitu dekat. Anak lebih nyaman curhat lewat apa? Lewat gadget, lewat medsos, status ya, lagi galau nih gitu ya. Berapa banyak dari kita yang seperti itu? Yang tidak nyaman dengan orang tua, akhirnya kita lari ke gadget. Pola asuh otoriter maupun pola asuh laissez-faire atau pola asuh tidak terlibat, ini seperti menciptakan lingkungan yang tidak aman untuk anak-anak. Orang tua seperti menutup ruang untuk anak berkeluh kesah, bertanya, merasa diterima dan dikasihi. Anak merasa diabaikan dan tidak dikasihi. Yang kedua, itu pola asuh otoriter dan lain. Terus apa dong dampaknya kalau kita tidak bisa terbuka dengan keluarga? Kalau keluarga tidak menjadi tempat yang aman. Yang pertama pasti adalah kemarahan. Rasa tidak bisa melawan hukuman yang diterima itu pasti membangkitkan begitu banyak kemarahan, menyimpan kemarahan. Dan juga konflik. Pasti ada banyak pertengkaran, perdebatan antara orang tua dan anak. Dan anak merasa tidak dimengerti. Anak juga ingin memaksakan kehendakan pada orang tua. Kemarahan akan sangat-sangat banyak bagi pribadi yang tidak bisa terbuka kepada orang tua. Itu seperti kompor pemanasin air, kettle uap itu ya, siap-siap untuk meledak. Karena kemarahan yang tinggi akibatnya berpengaruh kepada apa? Kemarahan psikis, kepada mental, mempengaruhi mental kita. Remaja, pemuda yang banyak tekanan, yang banyak kemarahan pasti akan mengalami stres. Stres yang tidak ditangani dengan baik akhirnya menjadi depresi. Berapa banyak anak-anak yang melarikan diri ke minuman atau ke obat-obat karena mereka begitu merasa sesak, merasa depresi. Mereka tidak punya pengharapan. Apalagi dampaknya yang jelek.
Yang pasti mempengaruhi dalam keterampilan bergaul, baik interpersonal maupun intrapersonal. Apa itu interpersonal? Kemampuan untuk bergaul dengan sesama, dengan lingkungannya. Anak sulit sekali berbeda, anak sulit sekali berkonflik dengan baik. Konflik tidak mungkin kita hindari. Kita berbeda dalam pola pikir, dalam pendapat, dalam rasa. Anak-anak yang dibesarkan dengan keluarga protektif, mereka cuma dua. Mereka lawan atau mereka lari. Tidak bisa win-win solution seperti itu. Dan juga mempengaruhi masalah intrapersonal, hubungan dengan dirinya sendiri. Sulit sekali berdamai. Mereka sering sekali merasa bersalah, merasa tidak percaya diri, merasa minder, merasa ya saya orang gagal. Jadi secara intra maupun interpersonal dampaknya akan sangat jelek. Apalagi yang terjadi? Anak-anak seperti itu juga sulit untuk memiliki kreativitas. Kenapa? Karena mereka sulit berinisiatif gitu ya. Inisiatifnya kenapa? Karena kalau di rumah, kalau keluarga protektif baru mau ngomong udah dicegat, udah dimarahin, udah salah-salahin. Atau keluarga yang tidak terlibat, idenya sudah bagus pun tidak dihargai. Akhirnya apa? Anak malas. Mereka sangat miskin inisiatif maupun kreativitas. Dan yang terakhir, pola ini, dampak ini, kalau mereka menikah akan terbawa. Mereka melahirkan satu generasi yang sama seperti mereka, yang nantinya akan menyakiti anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka taunya seperti itu dari orang tua mereka. So guys, itu adalah dampak yang tidak baik. Sangat-sangat sebagai anak Tuhan kita sedih karena itu bukan rancangan Tuhan untuk kita. So, bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan problem ini? Saya boleh lakukan metafora seperti ini nih. Kalau kita sumpek nih ya, di ruangan ini, di ruangan kita begitu panas, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita buka jendela, bukan? Jendela kita buka-buka. Apa yang maksud dengan membuka jendela? Yang saya masukkan adalah membuka jendela komunikasi dengan orang tua. Karena Efesus 6 ayat 1-3 mengatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini." So, Sobat JRC, sebelum kita membuka jendela, kita harus tahu posisi kita di mana. Posisi kita ada di mana? Ada di timur, budaya timur, budaya high contact culture. Apa itu high contact culture? Budaya yang menekankan hierarki, otoritas orang tua itu di atas. Kita bukan seperti Western country, di mana anak dan orang tua hampir sejajar. Kita di high contact culture. Kita budaya timur yang sangat menghormati otoritas orang tua. Dan juga ada budaya shame culture atau budaya malu. Walaupun orang tua salah, mereka sulit sekali untuk minta maaf, bukan? Berapa banyak kalian yang bisa papa mama bilang, "Sorry ya nak, maaf ya nyo, maaf ya noni, mama papa salah." Mungkin sangat sedikit atau mungkin tidak ada kalau dengan pola asuh yang seperti ini. Mereka hanya tahu mereka harus dituruti, mereka punya otoritas yang mutlak. So, jadi bagaimana caranya kita membuka jendela ini? Yang pertama, kita punya dua telinga. Yang pertama, mari kita samakan gelombang, fine tuning. Caranya kita mendengar, kita punya dua telinga, kita dengar dulu. Kita dengar apa yang papa mama mau katakan. Kita dengar ucapannya dan kita dengar juga lewat mata kita ini apa yang tidak terucapkan lewat bahasa tubuhnya, lewat gerak-geriknya. Apakah papa waktu mengatakannya mengepalkan tangan, menahan marah gitu ya, kita tahu itu lagi marah, itu benar-benar serius gitu ya. Kita coba, kita dengan mata kita coba memahami. Kita dengar. Setelah itu apa? Naik ke otak kita. Oh begitu, kita paham. Oke, nada suaranya tinggi, tangannya dikepal, kita paham, oh papa ini serius, ini papa nggak main-main, ya. Kita belajar memahami. Mata, telinga, mata, otak, setelah kita paham, kita tuh belajar ke hati kita. Oh kita mengerti, oh itu toh. Oh kita belajar menerima.
oh papa larang saya pacaran dengan si A, alasannya ini gitu ya. Karena tidak mungkin ada orang tua yang mau menjerumuskan anak-anaknya. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Jadi dengan kita diam, kita mendengar, kita memahami, kita akhirnya mengerti kenapa, apa alasan di balik itu. Kita belajar menerima pendapat mereka. Ini tidak mudah. Kenapa? Anak muda juga taunya benar ya. Saya benar, ini kan zaman udah berubah, nggak bisa seperti itu. Nah, kalau yang belum punya anak sih bisa seperti itu. Saya juga waktu jadi anak dulu begitu. Mama kuno, mama salah, papa nggak benar. Tapi begitu saya dititipkan anak remaja, waduh nggak gampang. Saya bilang jangan pulang lebih dari jam 10, marah dia. Ya, begitulah gitu ya perdebatan. Saya belum memahami. Saya bilang oke, nego. Akhirnya apa? Nego. Bolehlah gitu ya. Lebih dari jam 10, tapi ada catatan, ada temen yang mengantar. Jadi coba pahami dulu, belajar menerima. Akhirnya apa? Belajar mengungkapkan, kita diskusi. Selanjutnya apa? Kalau memang jendela kita sudah buka, tapi masih aja berat buat kita, karena orang tua tidak bisa menerima pendapat kita, padahal kita sudah berusaha mendengar, memahami, menerima alasan mereka. Kita juga belajar mengungkapkan, tapi orang tua sepertinya tidak mau tahu. Ada yang cara Tuhan berikan, yaitu buka pintu. Kalau jendela masih sesak, kita buka pintu. Maksudnya apa? Jangan lari dari rumah. Tapi mari kita baca Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia, maksudnya Yesus, menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Maksudnya apa? Sobat CRC dengan perkataan Yesus. Maksudnya Tuhan membuka extended family. Keluarga bukan hanya papa, mama, adik-adik yang sedara. Tapi Tuhan membuka satu keluarga, komunitas yang baru, yaitu keluarga rohani. Di mana itu? Di gereja. Kalau kalian buntu dengan menemui jalan buntu dengan orang tua, kalian bisa datang kepada hamba Tuhan. Kalian punya komunitas kakak adik rohani, di mana kalian bisa berbagi apa yang kalian rasakan, penderitaan kalian, kesulitan kalian. Kalian bisa didoakan, kalian bisa datang kepada mereka. Kalau kalian pun kesulitan untuk berbicara dengan hamba Tuhan tersebut, kalian bisa menghubungi konseling Kristen, hamba Tuhan yang belajar konseling. Kalian bisa mencurahkan isi hati kalian. Mungkin memang tidak seefektif kalau orang tua, tapi minimal dengan extended family atau keluarga rohani, kalian bisa meminimalkan dampaknya dari ketidakmampuan terbuka dalam keluarga. Dampak sakit hatinya, stres bisa dihilangkan. So, kalau memang itu masih sulit, masih ada. Tuhan membuka tangannya. Selalu bersedia mendengarkan keluh kisah kita. Mungkin orang tua kita nggak ngerti, hamba Tuhan nggak ngerti, teman-teman nggak ngerti. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa mencurahkan perasaan kita, sakit hati kita. Kita belajar menerima kasih dari Tuhan. Kita belajar menerima pengampunan dari Tuhan. Kita juga belajar mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, memberi pengampunan kepada mereka. Kenapa? Karena Tuhan lebih dahulu. Yesus sudah mati di kayu salib. Kita belajar juga memberi kepada orang-orang, terutama orang tua kita, kasih dan pengampunan. Selamat menjadi berkat, selamat menjadi agen perubahan. Jangan takut, kalian tidak sendiri. Yesus sudah naik ke surga, Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk mendampingi kita. Kita tidak pernah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami memanggil Engkau Bapa. Itu berarti kami mendapatkan satu privilege. Kami punya orang tua yang jauh daripada orang tua jasmani kami, yang hanya mendidik sejauh yang mereka tahu. Kami bersyukur kami boleh memanggil Engkau Bapa, dan kami mengamininya. Engkau akan mendidik kami menurut jalan-jalan-Mu, yaitu melalui firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk bukan hanya membaca firman, tapi kami menghidupi firman itu. Karena kami tahu kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus Allah yang akan menolong kami, yang akan membalut luka-luka hati kami, karena tersakiti oleh orang tua kami.
Kami bersyukur Engkau sudah mati. Tangan-Mu yang terentang di kayu salib itu yang memampukan kami untuk datang kepadamu. Setiap saat Tuhan menerima kami. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampun. Terima kasih untuk menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang Tuhan ubahkan karena Tuhan kami sudah bangkit. Tuhan kami yang punya kuasa. Itulah jaminan kami, keyakinan kami bahwa kami bisa dipulihkan melalui Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus hamba juga memberkati anak-anak-Mu, sobat JRC yang saat ini mendengarkan. Tuhan, hamba memberkati mereka agar setelah mereka mendengarkan firman ini, ubahkan mereka, mampukan mereka, berkati. Karena ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong, menyertai, memberkati mereka mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.